Pemirsa, bagaimana debat malam nanti ini bisa efektif untuk meyakinkan para pemilih dan juga menjadi debat adu gagasan? Sudah bergabung bersama kami untuk membahasnya pengamat politik sekaligus Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia, Adi Prayitno. Selamat siang, Mas Adi. Selamat siang, Mbak. Oke, Mas Adi, bagaimana memprediksi debat pada malam nanti kalau melihat dinamikanya sejauh ini? Apakah akan memunculkan debat dengan adu gagasan, Mas Adi? Ya, saya kira memang sangat kelihatan bahwa debat nanti malam, gagasan masing-masing calon ini akan jauh lebih kuat ya, dibandingkan dengan gimmick-gimmick yang ada. Karena kalau kita melihat portofolio politik para calon ini adalah mereka yang saya kira memang rekam jejaknya sudah kita bisa tracking. Mereka itu adalah orang yang saya kira ada yang kemudian mantan gubernur, ada yang kemudian mantan menteri. Mereka juga adalah mantan-mantan birokrat yang saya kira sudah paham betul ketika mereka itu menjadi salah satu kontestan, jadi gagasan-gagasan yang disampaikan itu adalah gagasan-gagasan yang dinilai sangat pantas dan layak untuk disampaikan dalam debat kandidat. Apapun judulnya, Ridwan Kamil adalah mantan gubernur, mantan wali kota yang saya kira sudah cukup berpengalaman menyampaikan gagasan secara terbuka. Pak Suswono adalah petinggi penting di PKS, adalah mantan menteri di zamannya Pak SBY. Begitupun dengan Pramono dan Rano Karno yang saya kira juga adalah orang yang cukup berpengalaman dan Dharma Pangerekun. Jadi dalam konteks itulah tentu warga Jakarta nanti malam ingin melihat apa sebenarnya keberpihakan mereka terkait dengan isu-isu tentang perempuan, tentang anak, tentang lingkungan, dan seterusnya yang dirangkum dalam SDM ataupun Jakarta menjadi kota global. Itu yang menurut saya menjadi penting kita tunggu. Nah, yang kedua, tentu memang dalam sebuah debat kandidat harus ada harapan-harapan baru yang mestinya diberikan kepada warga Jakarta. Jadi kalau ngomongnya cuma sifatnya normatif ya, hal-hal yang sifatnya melangit tanpa harus disertai dengan komitmen bahwa mereka kalau terpilih jadi gubernur dan wakil gubernur akan dituntaskan semua persoalan-persoalan itu, ya saya kira debat kandidat ini hanya dianggap sebagai formalitas dan itu tidak akan mempengaruhi secara signifikan pilihan politik warga Jakarta. Karena apapun warga Jakarta ini adalah pemilih yang rasional, mereka ini adalah pemilih-pemilih kritis yang saya kira memang preferensi politiknya mereka dapatkan bukan karena mobilisasi, karena uang, karena bansos atau karena yang lain, tapi mereka ingin memilih kandidat yang menurut mereka punya gagasan, punya ide yang cukup bisa diandalkan, terutama untuk membuat Jakarta jauh lebih mantap dibandingkan dengan sebelum-sebelumnya. Nah, yang ketiga, saya berharap nanti di antara paslon ini setelah menyampaikan gagasannya, mereka berjanji secara terbuka kalau janji politiknya itu tidak bisa diwujudkan dalam kurun waktu setahun, 2 tahun, 3 tahun, mereka siap untuk diaudit kinerjanya, mereka siap digeruduk di balai kota dan berdialog langsung dengan warga Jakarta. Karena selama ini sudah banyak janji-janji politik calon gubernur yang saya kira belum tuntas, belum bisa direalisasikan dan hilang begitu saja. Oleh karena itu, supaya debat kandidat ini bukan hanya sebatas formalitas, ya ngomongnya hal-hal yang sifatnya besar, bagi saya harus ada fakta integritas secara politik bahwa masing-masing calon ini siap dia. Misalnya di audit kerja politiknya nanti dan balai kota itu disiap 24 jam untuk melakukan dialog dan diskusi dan memberikan pertanggungjawaban kepada warga Jakarta sebagai bentuk Baik. komitmen bahwa visi misi ini adalah wajib hukumnya direalisasikan, bahwa janji politik itu bukan hanya indah dan disampaikan saat debat, tapi yang paling penting disampaikan kemudian diwujudkan dan warga Jakarta tidak lagi ada persoalan dengan kualitas SDM dan tentu saja terkait dengan bagaimana Jakarta menjadi kota global. Oke, Mas Adi Pray, bicara soal swing voters yang selalu ada di setiap pemilihan, apakah debat ini akan efektif untuk bisa meraup suara dari swing voters juga? Ya, saya kira memang kalau kita melihat kecenderungan rata-rata secara umum, swing voter termasuk juga undecided voter adalah pihak-pihak yang sangat mungkin akan terpengaruh dengan adanya debat kandidat dan penyampaian visi misi yang disampaikan oleh kandidat. Karena swing ataupun undecided voter adalah pemilih yang sebenarnya belum memastikan pilihan politiknya. Mereka itu masih bingung di antara tiga paslon itu, kira-kira siapa yang dinilai unggul dan dinilai punya diferensiasi dibandingkan dengan yang lain. Nah, yang kedua, swing voter adalah mereka yang sebenarnya sudah menentukan pilihan politik, tapi pilihan politiknya itu akan sangat mungkin berubah. Salah satu faktor yang bisa mengubah pilihan swing ini
adalah mereka yang secara rasional menyampaikan gagasannya secara terbuka. Oleh karena itu, misalnya ketika bicara tentang Jakarta sebagai kota global, apa kira-kira reasoningnya yang masuk akal sebagai solusi supaya Jakarta itu kemudian dia kompetitif dengan negara-negara lain. Sebagai contoh misalnya, kan hampir 65% masyarakat di Jakarta itu adalah mereka yang bekerja di sektor informal. Ini yang perlu dipikirkan, sampai kapan misalnya Jakarta yang bekerja di sektor informal ini menjadi andalan untuk menghadapi Jakarta yang ingin mendunia dan mengglobal seperti negara-negara yang lain. Termasuk misalnya apa kira-kira opportunity dan kesempatan yang akan ditawarkan oleh paslon ini menghadapi digitalisasi. Apa resource dan SDM yang mesti dimantapkan dari sekarang tentu untuk menghadapi dunia digital yang cukup luar biasa dan ini menjadi kesempatan bisnis secara terbuka. Termasuk misalnya, apakah berani di antara tiga paslon ini berkomitmen selama mereka jadi gubernur bahwa pendidikan di tingkat dasar, ya, SD, SMP, bahkan SMA itu gratis. Kalau itu dilakukan sebagai bentuk fakta integritas disampaikan secara terbuka, berjanji di depan para halayak saat debat kandidat, menurut saya ini bagus. Inilah yang saya kira pastinya swing voter, termasuk undecided voter, mungkin akan melihat, Oke. oh ini ada diferensiasi politik yang mungkin akan menjadi pembeda dengan calon-calon yang lain. Tapi kalau cuma ngomongnya normatif, basa-basi, hal-hal yang indah tanpa bisa diukur, saya kira swing ataupun undecided voter sekalipun, mereka tidak akan Baik. bergoyang iman politik. Ya, sebetulnya mungkin salah satu kelompok yang juga akan menyaksikan begitu ya debat malam nanti adalah fenomena coblos tiga paslon nih, Mas Adi Pray, ini kan yang muncul di Jakarta. Bagaimana untuk para pemilih yang mungkin belum terobati rasa kandidat yang mereka inginkan tidak jadi berkontestasi di sini, apakah debat juga akan membantu mereka yang memilih tiga paslon? Saya kira dua hal terkait dengan adanya gerakan politik coblos tiga paslon ini. Pertama, mereka yang saya kira buta secara politik, karena bagi mereka tiga paslon ini tidak ada yang cukup representatif untuk dipilih sebagai calon gubernur di Jakarta. Mau Ridwan Kamil sama Suswono, mau Pramono sama Ridwan Kamil, atau Dharma Pangrekun sama Kun, itu adalah sosok yang menurut mereka sangat tidak layak dan tidak pantas. Jadi mereka tutup mata dengan paslon ini semua. Jadi susah sebenarnya untuk mengubah pilihan politik mereka. Tapi tiga paslon ini masih punya kesempatan karena di antara gerakan-gerakan politik yang ingin coblos tiga paslon itu adalah mereka para pendukung loyal itu ya, pemilihnya Anies Baswedan. Maka bagi saya secara sederhana harus bisa dipastikan di antara paslon ini harus mampu memiliki irisan politik dengan Anies, entah dari segi gagasan, visi misi, ide, termasuk clue apa saja yang mereka akan lakukan terkait dengan kualitas SDM dan Jakarta menjadi kota global ya, kompetitif dibandingkan dengan yang lainnya. Artinya preferensi calon yang dekat dengan Anies Baswedan, mengidentifikasi sang calon ini dengan Anies Baswedan, itu menjadi penting. Karena pemilih Anies ini sangat, menurut saya cukup signifikan, pilihan politiknya di masa yang akan datang, jumlahnya signifikan dan penting. Oleh karena itu, narasi-narasi diskursus politik yang disampaikan dalam debat adalah penting sebenarnya beririsan dengan visi misi ataupun gestur politik yang selama ini cukup identik dengan Anies. Jadi hal yang kedua ini yang saya kira masih bisa mungkin dikapitalisasi oleh ketiga paslon untuk mendapatkan dukungan dari para mereka yang sebenarnya hopeless dengan tiga calon itu. Karena pemilih-pemilih Anies ini sebenarnya dalam banyak hal kekecewaannya sesaat dan mereka akan terobati kalau kemudian di antara calon ini dinilai sebagai replika, dinilai sebagai sosok yang tidak hanya sama visi misinya dengan Anies, tapi juga berkomitmen apa yang dilakukan oleh Anies itu akan mereka lanjutkan kalau terpilih sebagai Baik. gubernur dan wakil gubernur yang nantinya akan dilantik. Ya, itu dia salah satu kunci untuk bisa mungkin unggul dalam debat pada malam hari ini ya. Terima kasih Mas Adi Prayitno, Direktur Eksekutif PPI telah bergabung bersama kami di Metro Siang. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.